Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda kirim banyak sumber menarik nih, mencoba jawab pertanyaan besar. Bitcoin yang sekarang di $100.000, bisa nggak ya lolos dari bear market di 2026? Apalagi kan ada proyeksi The Fed mau turunin suku bunga. Terus institusi raksasa masuk lewat ETF dan mereka udah pegang, sekitar 3,47 juta BTC katanya. Yuk, kita bedah bareng. Pertanyaan yang relevan banget ini ya. Sumber Anda ini nunjukin ada argumen kuat di dua sisi loh. Oh iya? Gimana tuh? Ya, satu sisi bilang faktor bullish fundamentalnya kayaknya lebih kuat dari siklus-siklus sebelumnya. Tapi sisi lain ngingetin soal siklus historis sama risiko makro. Nggak bisa diabaikan gitu aja. Mari kita lihat lebih dalam. Oke, kita mulai dari yang optimis dulu deh. Soal adopsi institusional via ETF Bitcoin Spot ini. Ini kan sering banget dibilang game changer kan? Betul-betul. Ahli-ahlinya juga, gila-gilaan. Sumber Anda nyebut lebih dari 34,8 miliar dolar masuk sepanjang tahun ini aja. AUM globalnya tembus 65 miliar dolar. Nama-nama kayak BlackRock, Fidelity, semua ikut. Iya, itu angkanya gede banget. Ini jelas bukan mainan spekulan kecil lagi dong ya? Betul sekali. ETF ini kayak buka gerbang tol baru gitu ya buat modal institusi yang tadinya mungkin ragu atau susah masuk. Tapi yang menarik nih dari data Anda, sekitar 75% AUM ETF di AS itu justru dipegang investor retail. Oh, justru retail? Lewat broker mereka gitu? Iya, lewat broker. Jadi ini bukan murni gelombang institusi aja, tapi bisa dibilang retail yang terinstitusionalisasi. Nah, ini bisa ciptain efek tangan kuat atau strong hands. Maksudnya tangan kuat gimana? Ya, mereka yang beli dan cenderung tahan lama, jadi bisa bantu nahan volatilitas pasar gitu, lebih stabil harapannya. Oke. Jadi di balik layar institusional itu, ada kekuatan retail besar yang masuk lewat jalur baru ya, menarik. Terus data Anda juga nunjukin, meski ada hedge fund yang ambil untung? Iya, ada itu. Tapi penasihat investasi sama korporasi malah nambah terus posisinya. Kepemilikan korporasi naik 18,67% tahun ini aja, jadi hampir 2 juta BTC. Tepatnya 1,98 juta BTC ya. Padahal alokasi rata-rata institusi ke Bitcoin masih di bawah 1%. Wah, ruang tumbuhnya masih gede banget dong kalau gitu. Persis, potensi aliran dana masuknya masih signifikan kalau trennya lanjut. Nah, ditambah lagi, faktor makro juga kayaknya mendukung. Kayak The Fed itu ya? Iya, proyeksi The Fed, walaupun mungkin nggak seagresif harapan awal FOMC Juni kemarin, kan ngarahnya ke 3,50 sampai 3,75% di akhir 2026, bukan 3%. Lebih konservatif ya? Tapi tetap arahnya melonggar. Terus kebijakan cadangan melimpah mereka juga bisa nambah likuiditas global. Dan dolar AS yang cenderung melemah juga biasanya teman Bitcoin kan? Ada korelasi inverse, minus 0,7 disebut di sumber Anda. Secara historis iya, biasanya gitu. Ditambah lagi soal regulasi, kayak MiCA di Eropa udah jalan, terus di AS ada potensi UU stablecoin, ini kan bagus ya, mengurangi ketidakpastian. Benar, lingkungan likuiditas longgar, dolar lemah, regulasi lebih jelas, itu semua secara historis memang bagus buat aset beresiko kayak Bitcoin. Jadi, fondasi bullishnya kelihatan lumayan solid sih. Tapi, ini dia, selalu ada tapinya. Disinilah argumen tandingannya muncul. Dan ini menarik banget menurut saya. Soal model siklus historis berdasarkan halving. Ya, poin krusial ini. Apa kata model ini soal 2026? Bukannya arus institusi triliunan dolar ini harusnya bikin siklus lama jadi nggak relevan lagi. Kenapa kita masih perlu lihat ke belakang? Nah, itu dia perdebatannya. Institusi memang kekuatan baru yang masif, nggak diragukan. Tapi siklus pasar itu punya semacam gravitasi historis gimana ya bilangnya? Gravitasi historis? Maksudnya? Iya, pola yang cenderung berulang. Model siklus dari Rect Capital misalnya, itu kan lihat pola pasca halving 2016 dan 2020. Mereka proyeksiin puncak bull run kali ini sekitar 518, sampai 550 hari setelah halving April 2024. Itu jatuhnya kapan berarti? Itu berarti puncaknya di sekitar akhir September sampai pertengahan Oktober 2025. Nah, kalau pola ini beneran bertahan, maka 2026 justru potensi jadi tahun koreksi besar, bukan lanjut pesta. Jadi nggak baikan sejarah itu bisa berisiko juga. Oke, jadi pertarungan antara narasi institusi mengubah segalanya versus sejarah siklus berulang.
Risiko lain ada lagi nggak yang perlu Anda waspadai dari sumber-sumber ini? Ada dong, risiko makroekonomi dan geopolitik itu masih jadi awan gelap. Ancaman stagflasi, terus perlambatan ekonomi global, IMF kan prediksi cuma 3,3% buat 2025-26. Iya, nggak terlalu tinggi ya. Terus potensi perang dagang lagi, konflik, utang global yang numpuk. Kalau salah satu ini meledak, wah bisa memicu orang lari dari aset berisiko. Flight to safety ya istilahnya. Betul. Terus ada juga paradoks on-chain yang menarik dari data Anda. Harga naik gila-gilaan, institusi masuk, tapi beberapa metrik aktivitas jaringan malah lesu. Lesu gimana maksudnya? Kayak indeks aktivitas jaringan itu, katanya nunjukin penurunan alamat aktif sama transaksi sejak akhir 2024. Padahal harganya naik terus. Wah, itu aneh banget. Kontradiktif ya. Harga terbang tinggi karena aliran dana ETF. Tapi penggunaan asli jaringan Bitcoin-nya malah melambat. Gimana kita bacanya nih? Pertanyaan bagus. Ini bisa berarti dua hal sih. Pertama, ya adopsi organiknya memang melambat. Atau kedua, aktivitasnya mungkin pindah. Pindah kemana? Bisa ke solusi layar 2 atau ya terjadi off-chain di dalam bungkus ETF itu tadi. Jadi nggak kelihatan langsung di blockchain utama. Sulit dibedain, tapi ini jelas sinyal penting. Ada kemungkinan divergensi antara harga dan penggunaan fundamental jaringan. Oke. Mari kita coba rangkum semua ini buat Anda. Jadi, fondasi Bitcoin sekarang kelihatannya memang lebih kokoh ya. Berkat pintu masuk institusi dan retail lewat ETF ini. Kemungkinan bear market sedalam dulu mungkin lebih kecil jadinya. Tapi resiko koreksi signifikan atau paling nggak fase konsolidasi yang panjang di 2026 itu sangat nyata. Apalagi kalau pola siklus historis tadi beneran kejadian dan atau ada guncangan makro atau geopolitik. Jadi volatilitas tinggi tetap akan ada ya? Oh iya, itu akan tetap jadi ciri khas Bitcoin. Jadi pasarnya memang lebih matang, tapi jelas belum kebal siklus atau faktor eksternal. Sip. Jadi apa nih yang perlu Anda pantau ke depan berdasarkan sumber-sumber ini? Fokus aja ke beberapa data kunci, arah suku bunga The Fed, dan komentar mereka soal ekonomi, terus data arus masuk keluar ETF, Bitcoin secara konsisten, Oke. lalu metrik on-chain terutama bandingin perilaku LTH atau pemegang jangka panjang dengan aktivitas jaringan aktualnya, terus perkembangan geopolitik global, sama kemajuan regulasi kripto di negara-negara besar. Oke, dicatat. Dan sebagai penutup nih, satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Gimana pergeseran aktivitas investor retail yang sekarang banyak terjadi di balik layar lewat produk ETF itu mengubah cara kita memahami permintaan real Bitcoin? Pertanyaan bagus. Apakah ini bikin pasar lebih stabil karena ada tangan kuat retail yang terinstitusionalisasi tadi? Atau justru bikin lebih rapuh kalau aliran dana besar via produk ini tiba-tiba macet atau malah berbalik arah? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam.